Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih. Selamat jumpa kembali dengan saya, Pendeta Jeffrey Sompotan, Pendeta Emeritus GPIB, yang sekarang ini dipercayakan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani sebagai pendeta konsulen di GPIB Anugerah Bekasi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Night Call ini dari Kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 9 sampai 20 sesuai jadwal bacaan gereja Sabda Bina Umat jadwal malam hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini telah kami jalani dalam penyertaan Tuhan. Dan sebelum kami mengambil waktu untuk beristirahat, kami datang bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu, supaya kami senantiasa mengawali hari dan mengakhiri hari dengan senantiasa memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus, buatlah kami mengerti, berkati hamba-Mu juga yang akan membentangkan firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 9 sampai 20, beginilah firman Tuhan. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan
anak-anak terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, kisah tentang Simson ini sesuatu yang legendaris. Anak-anak yang di sekolah minggu di IMPA tentu juga pernah mendengar kisah tentang Simson ini. Bukan sesuatu yang asing. Dan kalau kita mendalami kisah tentang Simson ini, adalah sesuatu yang kontroversial dari kehidupannya. Di satu pihak, Simson itu ditetapkan oleh Tuhan Allah sejak dari kandungan ibunya, bahwa dia ditetapkan menjadi nazir Allah. Nazir artinya orang yang dipilih, ditetapkan untuk mengabdi melayani Tuhan. Dan karena itu, kehidupannya selalu disertai oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan atau Roh Tuhan selalu saja ada di dalam dirinya, dan kalau dia bertindak selalu Roh Tuhan menyertai dan menolong dia. Dan itu dicatat juga pada saat ia diserahkan oleh orang-orang Yehuda sendiri kepada orang Filistin di Lehi, bahwa ia diikat dengan tali yang masih baru. Dan karena Roh Tuhan berkuasa atas diri Simson, tali yang masih baru itu bagaikan batang rami yang telah habis dimakan api, sehingga Simson dengan mudah dapat melepaskan diri dari ikatan itu. Karena apa? Karena Roh Tuhan menyertainya. Roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Dan juga ia mengambil rahang dari keledai, dan kemudian dengan rahang keledai itu ia memukul orang Filistin, 1.000 orang mati terbunuh. Begitulah Roh Tuhan berkuasa padanya. Tetapi di pihak yang lain, Simson ini terlalu menuruti emosinya, ya menuruti hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Seperti kita baca tadi dari kisah ini, ya, ia marah sebetulnya latar belakangnya kepada ayah mertuanya, karena ayah mertuanya kemudian menyerahkan istrinya itu kepada kawan daripada Simson sendiri, dan Simson marah kepada ayah mertuanya, lalu mengambil 300 ekor anjing hutan, mengikatnya di buntutnya dengan obor, lalu melepasnya ke pertanian atau perkebunan gandum orang-orang Filistin, sehingga musnah habis kebun pertanian gandum mereka itu. Dan orang-orang Filistin marah dan mencari Simson yang kemudian berada di sebuah gua di Gunung Etam. Dan karena emosinya itulah orang-orang Yehuda sendiri juga mau menangkap dia supaya jangan terjadi konflik antara orang Filistin dengan orang Yehuda. Orang Yehuda mendatangi Simson di gua Gunung Etam itu untuk menyerahkannya kepada orang Filistin. Nah, saudara lihat ya, emosinya untuk membalas dendam itu membuat ia tidak hanya dimusuhi oleh orang-orang Filistin, tetapi juga dikhawatirkan atau dibenci oleh orang-orang sebangsanya sendiri, oleh orang-orang Yehuda. Dan ia kemudian diserahkan kepada orang-orang Filistin itu. Tapi kita lihat ya di sini bahwa bagaimana ia sebagai seorang nazir Allah, sebagai orang yang Roh Tuhan berkuasa atas dirinya, tetapi ia menuruti hawa nafsunya untuk membalas dendam. Kebencian menghantui hati dan pikiran Simson, sehingga dia melakukan hal-hal yang mencelakakan orang-orang Filistin, tetapi juga mencederai keamanan orang-orang Yehuda sendiri. Nah, saudara lihat ya,
bahwa apa yang Simpson lakukan itu dasarnya adalah karena dia kecewa. Kecewa terhadap ayah mertuanya. Dan kekecewaannya itu membuat dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Nah, ini ada satu pesan yang penting bagi kita. Bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan juga ada di dalam diri kita. Dan hendaknya Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itulah yang menuntun kehidupan kita. Menuntun cara berpikir kita, menuntun tutur kata kita, menuntun juga keputusan-keputusan yang harus kita ambil, menuntun juga tindakan-tindakan kita, supaya semuanya selaras dengan rencana dan tuntunan Tuhan. Bukan mengikuti hawa nafsu, kemarahan, atau kebencian, atau kekecewaan yang ada di dalam diri kita. Sehingga bisa berakibat fatal, seperti yang Simpson alami. Yang ini kita harus jadikan pelajaran. Ya. Di dalam perjalanan hidup kita, banyak kali kekecewaan bisa kita alami. Mungkin kita kecewa terhadap pasangan hidup kita, mungkin kita kecewa kepada anak kita, mungkin juga kita kecewa di tengah-tengah pekerjaan kita, mungkin juga kita kecewa di dalam persekutuan berjemaat di gereja, kita kecewa pada gereja mungkin, pada jemaat di mana kita hadir, kita kecewa juga mungkin dengan pendeta yang ada di jemaat yang di mana kita bersekutu, macam-macam kecewaan bisa mendera kehidupan kita. Anak-anak sekolah yang mau masuk SMA, ada yang tidak bisa diterima karena peraturan yang baru tentang penerimaan peserta didik baru itu yang harus mengikuti ranking usia begitu. Nah, saya melihat di televisi ada seorang siswi yang berprestasi tetapi tidak bisa diterima di SMA negeri. Betapa kecewanya dia. Nah, banyak sekali kekecewaan bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Dan pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalaupun kita menghadapi kekecewaan, jangan sampai kekecewaan itu menyulut amarah, menyulut tindakan-tindakan emosional seperti yang Simpson lakukan. Karena akibatnya fatal. Tidak hanya Simpson lakukan tadi, tidak hanya merugikan orang-orang Filistin, tapi juga memberikan kegentaran, ketakutan pada orang-orang sebangsanya sendiri. Orang-orang Yehuda. Sampai akhirnya Simpson sendiri harus ditangkap. Walaupun kemudian dia dapat membebaskan dirinya, tetapi dalam hal ini pesan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, apapun kekecewaan yang kita alami di dalam hidup ini, jangan sampai kemudian itu menyulut emosi kita yang tidak terkendali, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena ingatlah, Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Biarkan Roh Tuhan berkuasa di dalam diri kita. Dia yang mengendalikan pikiran kita. Biarkan Roh Tuhan mengendalikan tutur kata kita. Biarkan Roh Tuhan mengendalikan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Biarkan Roh Tuhan juga menuntun kita dalam tindakan-tindakan yang harus kita laksanakan. Dan dengan itu kita menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera, mendatangkan sejahtera juga bagi orang-orang lain di sekitar kita, dan di atas semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Mungkin sepanjang hari ini juga ada kekecewaan yang kita alami, saya tidak tahu. Tapi menjelang kita akan tidur malam hari ini, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Kita bawa segala kekecewaan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menggantinya dengan menguasai kita dengan damai sejahtera Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Supaya hidup kita senantiasa terus dipimpin oleh Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Banyak kekecewaan mungkin kami alami di dalam kehidupan ini. Mungkin juga di sepanjang hari ini. Kami mohon, kami mau menyerahkan segala kekecewaan itu kepadamu. Gantikanlah dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran kami. Lalu kami boleh beristirahat dengan sejahtera Tuhan
diberkati dalam tidur yang berkualitas, dalam pernyataan Tuhan dapat bangun pagi nanti dengan kuat yang baru untuk menjalani kehidupan dalam tuntunan Tuhan, supaya roh Tuhan yang ada di dalam diri kami menuntun kehidupan kami. Berkati gerejamu, GPIB, di mana kami ada di dalamnya. Berkati Majelis Sinode GPIB, berkati sekalian jemaat-jemaat GPIB di mana-mana tempat. Juga memberkati keberadaan kami di tengah-tengah bangsa dan negara. Kami doakan juga Indonesia, bangsa dan negara kami ini. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Baik Bapak Presiden Jokowi maupun para menteri dan jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah, khususnya dalam menggumuli akan pandemi COVID-19 ini, supaya dapat teratasi dalam campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan hidup kami, pribadi, keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam gerejamu, GPIB, dan di tengah kehidupan kami berbangsa dan negara, bahkan dunia ciptaanmu. Kami bawa dalam kasih anugerah-Mu yang besar, oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak terkasih, terima kasih sudah mengikuti program Night Call malam ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.